kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada hadirin jemaah khotib. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Muara II beserta Pak Sekcam, Kasih PMD, serta staf yang lainnya. Kecamatan Muara II, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Muara II, yang saya hormati Taklim Desa Sukabanjar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ridhonya jualah kita pada hari ini bisa berkumpul di kantor desa ini dalam rangka menjalankan kegiatan pembinaan anggaran 2023. Selawat teriring salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, seluruh masyarakat Desa Sukabanjar, kami ucapkan ribuan terima kasih karena bapak-bapak, ibu-ibu telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di kantor desa ini dalam rangka kegiatan keagamaan ini. Serta pada hari ini kita melaksanakan kegiatan keagamaan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bapak KUA dari Muara II. Marilah kita bersama-sama mendengarkan apa-apa arahan ataupun pembicara dari beliau nanti. Bapak Camat yang kami hormati, perlu kami laporkan artinya kegiatan di Desa Sukabanjar untuk tahun anggaran 2023 ini. Alhamdulillah syukur untuk kegiatan kemasyarakatan di Desa Sukabanjar secara keseluruhan berjalan dengan baik. Dan untuk kegiatan menyangkut dana desa, untuk termin pertama artinya pembinaan keagamaan, pembangunan Bronjong nanti kita sekaligus akan titik nol. Sudah itu kegiatan PKK dan ketahanan pangan. Perlu juga saya laporkan ada kegiatan-kegiatan dana desa yang termin ketiga, tetapi sudah kami laksanakan. Karena apa Pak Camat? Karena keadaan mendesak dan darurat. Contoh artinya pembangunan jembatan. Karena jembatan itu menyangkut artinya transportasi untuk masyarakat, karena sangat mengkhawatirkan. Karena itu berjalannya termin ketiga, alhamdulillah syukur berkat kerjasama dengan masyarakat, artinya pelaksanaan itu
telah kami laksanakan. Begitu juga artinya termin kedua. Ada juga artinya pembelian genset, sarung kursi, alhamdulillah artinya pada hari ini telah dinikmati masyarakat itu untuk termin kedua dan lain-lain sebagainya. Maka untuk itu terima kasih mengarahkan kami sebagai pemerintahan di Desa Sukabanjar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti artinya ada juga setelah Bapak KUA memberikan arahan ataupun materi untuk kegiatan keagamaan ini, ada pembagian baju untuk ibu-ibu majelis taklim. Mungkin nanti artinya dibagikan secara simbolis dulu, karena pada hari Jumat nanti ibu-ibu ini, kalau bahasa dusunnya Pak Camat, tamatan ngaji. Nah, maka untuk pada hari itulah nanti seluruh ibu-ibu pengajian ini tanpa terkecuali mendapat semua untuk baju-baju majelis taklim. Terima kasih artinya arahan Bapak Camat selama ini. Bapak dapat saya sampaikan, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan nomor 2 yang dalamnya hal ini dapat disampaikan oleh Bapak Evan Kurniawan SE. Waktunya kami bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kapolsek Muara II, dalam hal ini diwakili Bapak Babin Kamtibmas Bapak Pian, pada hari ini yaitu pembinaan majelis taklim, pembinaan keagamaan, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu program yang teranggarkan di APBDes Desa Sukabanjar tahun anggaran 2023, yang mana kegiatan ini dianggarkan, dialokasikan dari dana desa tahun 2023. Dan dalam kegiatan ini tentu banyak sekali manfaatnya untuk kita semua, terutama ibu-ibu, karena yang banyak aktif di majelis taklim ini adalah ibu-ibu. Jadi di sela-sela kesibukan sehari-hari mengurus rumah tangga, ibu-ibu dapat pencerahan, belajar tentang keagamaan. Jadi paling tidak mendapat ilmu pengetahuan, mungkin yang selama ini kurang begitu memahami masalah keagamaan ini. Mudah-mudahan dengan selalu mengikuti majelis taklim, ya, akan menambah rasa ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktif ya pekerja majelis taklim dulu ya. Ya, alhamdulillah syukur aktif. Jadi melalui ibu-ibu ini mudah sekali kita menyampaikan informasi-informasi demi untuk kebaikan kita bersama. Kelurahan Pasar Norgo, Labu Guyur, wong yang kena demam berdarah. Nah, salah satu penyebabnya karena lingkungan kita kurang bersih, banyak banyu tergenang. Nah, jadi harapan kami mengajak kita semua, terutama ibu-ibu majelis taklim, bersama-sama kita jaga kebersihan. Nah, terutama jangan sampai ada banyu-banyu yang tergenang dan mengakibatkan penyakit DPD tersebut atau demam berdarah. Karena kalau orang kena itu susah, itu sedusun, karena penyakit itu terbang di bawah nyamuk. Jadi kena sikok pacak, ulang lagi ke sikok terus. Jadi itu bisa mengganggu kenyamanan kita, yang mengganggu kesehatan masyarakat di lingkungan kita. Bapak-bapak, ibu dan sekalian, kita juga patut berbangga. Ya, jadi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu tidak salah pilih dengan Kades Sukabanjar. Ya. Karena terus terang, kalau di desa lain
tahap 1 dana desa itu ada yang belum selesai, ada yang lagi digambar. Nah dengan kades ini baru tahap 1 yang cair, tahap 3 sudah selesai. Nah itu sudah luar biasa. Kegiatan untuk tahap 3 sudah selesai, sementara duitnya belum cair. Tahap 2 juga, termasuk pembelian sarung kursi ini sudah dilaporkan dengan saya, pembelian genset, ada apa lagi? Mesin parut kelapa. Nah itu tahap 2. Duitnya belum cair, cuma barangnya sudah ada. Udah luar biasa. Aplaus. Jadi bapak-bapak ibu ibu sekalian, begitu antusias pemerintah desa ini untuk memajukan masyarakat desa Sukabanjar ini, sehingga nanti diharapkan bisa sejajar dengan daerah-daerah lain, dengan desa-desa lain. Itulah kenapa Pak Kades ini energik, mana caranya mau ke desanya jangan tertinggal. Jadi Bapak Ibu tidak salah pilih. Jadi Bapak-bapak Ibu dan sekalian, di samping itu juga kami selaku pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga keamanan kita, ketertiban kita, termasuk kebersihan lingkungan kita. Itu sebagaimana yang sering saya sampaikan kalau kunjungan ke Sukabanjar. Sukabanjar ini sering didatangi wong-wong. Saat itu nyaman, bersih, jadi menjadi daya tarik tersendiri. Jadi kalau ramai terus, bukan ada baca, ini buat kantin di seberang sini. Yang dapat dilaksanakan, dapat dikerjakan di desa Sukabanjar ini. Bapak-bapak ibu dan sekalian, pengajian pembinaan majelis taklimnya juga kami dari pemerintah kecamatan juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan administrasi pemerintahan yang tolong nanti dibantu. Jadi bapak-bapak ibu dan sekalian, demikian dengan ibu-ibu majelis taklim tadi sudah disampaikan bahwa hari Jumat nanti ada acara pembagian baju dalam rangka tamat hatam ngaji, hatam pengajian. Alhamdulillah ibu-ibu. Jadi perlu disyukuri. Jadi mudah-mudahan acara keagamaan yang ada di desa Sukabanjar ini dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa Sukabanjar ini. Pun demikian, pemberi ilmu itu Pak Kuat, tumpahkan darah di sini Pak Kuat. Jadi untuk kebaikan masyarakat desa Sukabanjar ini. Bapak-bapak ibu dan sekalian, juga saran kepada pendamping desa karena ini sudah pertengahan bulan Juni, kiranya mohon untuk dipertimbangkan pelaksanaan musyawarah dusun. Jadi kita mengenai peralatan-peralatan untuk kegiatan PKK. Ini PKK desa sudah lengkap semua. Kalaupun nanti ada acara-acara yang ada di desa Sukabanjar ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Sukabanjar ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan niat baik dari pemerintah desa maupun dari kita semua senantiasa akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari pendamping kecamatan pada Ibu Dian, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Muara II beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Muara II. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukabanjar untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Sholawat dan salam tak lupalah salah satu dari kegiatan yang ada di APBD
untuk kegiatan 2023 ini, yaitu kegiatan yang didanai oleh dana desa yang dilaksanakan pada tahap 1 untuk kegiatan yang ada di APBD. Jadi syukur alhamdulillah kita sudah melaksanakan salah satu kegiatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk Desa Sukabanjar sendiri ini sudah secara bertahap melaksanakan kegiatan-kegiatan dana desa tahap 1, dan dana desa tahap 1 ini salah satunya itu adalah kegiatan kita hari ini. Dan nanti setelah acara ini Pak Kades juga sudah menyampaikan untuk dilaksanakan pembangunan bronjong yang ada di dekat SD. Ya. Jadi itu juga salah satu kegiatan dari dana desa tahap 1 ini. Jadi kalau sudah secara bertahap, malahan kata Pak Kades tadi kan sudah sampai tahap 3 saja sudah terlaksana. Itu sudah luar biasa sekali untuk kepala desa Sukabanjar ini. Sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga saat ini kita dapat bersama-sama hadir di Balai Desa Sukabanjar ini dalam keadaan sehat walafiat. Dilawat dari Polsek nomor 2 gunanya bagi kita semua dalam rangka kemarin dihubungi Pak Kades iakan kegiatan, ternyata semalam ada informasi kegiatan ini, dan sampai saat ini kami dari KUA belum ada undangan dari desa lain terkait kegiatan seperti ini. Apakah saya tidak tahu apakah di desa-desa lain sama ada juga kegiatan seperti ini, atau setiap desa itu berbeda-beda kegiatan keagamaannya. Alhamdulillah kita dipanggil hari ini, berarti Desa Sukabanjar kalau memang benar setiap desa itu sama ada kegiatan seperti ini, berarti Desa Sukabanjar pertama melaksanakan kegiatan ini. Sukses Pak Kades, hebat. Ini didengar oleh Pak Kades Guru Lepian. Sebentar lagi undang juga Pak Kades Guru Lepian. Baik ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan ceramah, cuma mungkin jadi pemikiran kita sama-sama dalam rangka menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Saya lihat majelis taklimnya, ibu-ibunya di sini, alhamdulillah masih remaja semua, masih energik semua, alhamdulillah. Sehari-hari seharusnya mungkin sudah bersih-bersih rumah, sudah ada yang petulis taklim. Mungkin dalam kesempatan ini saya mulai dari majelis taklim. Majelis itu kumpul, kalau bahasa kitanya kumpul, taklim itu belajar. Jadi kumpul untuk belajar. Tapi bukan di sini bukan aku nak nyampaikan pelajaran, bukan. Menyampaikan pengetahuan secara umum. Jadi majelis kumpul taklim belajar, kita kumpul untuk belajar. Saya awali, kalau kita kumpul untuk belajar, berarti bukan untuk lain-lain. Ibu-ibu majelis taklim khususnya, kita kumpul sengaja dari rumah untuk belajar, dan harapannya apa yang kita pelajari itu dapat kita terapkan. Itu sebenarnya intinya. Bukan belajar lewat baik,
tetapi tidak bisa kita terapkan. Ini terus terang. Ini banyak yang gagal, ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat. Kadang-kadang kita antusias untuk belajar, tapi apa yang kita pelajari tidak bisa kita pakai. Ini membocorkan rahasia para kiai. Di sini banyak aku bocorkan. Banyak kawan-kawan itu ngeri nyingok sang kiai. Sorbannya mungkin panjang. Uji jangan dulu ngeri nyingoknya. Lihat dulu perilakunya sehari-hari. Ini banyak ibu-ibu, uangnya sudah kiai, penampilannya kiai, ternyata perilakunya tidak kiai, tidak menunjukkan bahwa ia seorang yang ini banyak kejadian. Ini bukti tidak sedikit ada guru pesantren, mohon maaf, tidak apa-apa kita belak-belakan. Ada guru pesantren ternyata berbuat yang tidak renang bahasa kita dengan santrinya. Ada yang sampai masuk penjara, Bu. Iya, banyak ada. Nah, apa seperti itu? Majelis taklimnya di mana? Majelis taklim yang ilmu yang didapat di majelis taklim itu di mana? Nah, ini yang kita inginkan ibu-ibu. Terus yang berikutnya, saya sebelum jadi pegawai, sekarang aku udah jadi pegawai, ibu-ibu mungkin sudah banyak yang tahu. Saya ini orang kebon, orang petani, tinggal di kebon. 8 tahun saya tinggal di kebon, Bu. Balik hari Jumat baik. Kamu hari Sabtu itu ngapa balik? Jualan sayuran hasil dari kebun. 8 tahun. Apa yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu khususnya? Dikala itu saya merintis untuk membentuk majelis taklim di tempat saya ketika saya pulang dari kebun. Ini mungkin bisa dijadikan pelajaran bagi kita khusus majelis taklim. Awalnya majelis taklim yang kita bentuk, majelis taklim itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada kalangan anak muda, remaja. Kalau bapak-bapak biasanya angat-angat tai ayam. Awal-awalnya hebat, rami, semangat, buguyur. Kalau 20 awalnya buguyur, 18 lagi, pertemuan berikutnya 15 lagi. Hilang lagi bapak-bapak. Nah, ibu-ibu ini beda, luar biasa. Ibu-ibu ini semangatnya luar biasa untuk mengikuti kegiatan majelis taklim dan rutin. Nah, jangan sampai ini menyimpang dari harapan kita. Di mana menyimpangnya ibu-ibu? Semangatnya tidak salah, rutinnya tidak salah, raminya tidak salah. Di mana salahnya? Ternyata niatnya nyimpang, ibu-ibu. Niatnya bukan lagi mencari ilmu, bukan lagi belajar untuk mencari ilmu, mendapatkan pelajaran. Apa niatnya? Ini mudah-mudahan tidak terjadi di sini Pak Kades ya. Mudah-mudahan. Ternyata saking semangatnya, saking giatnya untuk menghidupkan majelis taklim. Majelis taklim sudah ada sih kok rupanya bentuk yang lain, buat tandingan. Majelis taklim bentuk yang lain. Niatnya sudah mulai. Bukan lagi belajar di pertemuan itu, di taklim itu, tapi niatnya sudah mau bersaing.
bentuk yang lain. Sudah dari satu awalnya majelis taklim terbentuk menjadi dua, akhirnya bentuk lagi yang lain, bersaing lagi. Bukan tidak bagus, tapi apa namanya sudah menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatannya, sudah menunjukkan ini akunya. Hati-hati kalau kita sudah menunjukkan ini aku, hebatnya aku, bahaya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Itu dicantumkan di dalam ayatnya. Al-Quran itu termasuk kategori sombong. Jangan sampai kita seperti itu. Niat kita untuk belajar dan mengamalkannya, ternyata kita nyimpang. Kok menjadi angkuh aku jadi ini, kok jadi sombong aku jadi ini. Majelis taklim itu pajaknya cuma belum bagus ngajinya, lacak kehebatan. Akhirnya bukan hanya sekedar membanggakan majelis taklim yang dia ikuti, tetapi justru lebih parah lagi, menjelekkan yang lain, majelis taklim yang lain, mengecilkan majelis taklim yang lain. Nah, ini saya sampaikan taklim untuk belajar. Ditambahi lagi, untuk apa kita kumpul? Untuk apa kita belajar? Gunanya untuk kita amalkan. Itu sebenarnya guna kita membentuk majelis taklim. Karena kalau kita bini nak belajar sama lakinya, kadang-kadang mana lah singkup. Aku baik kepala tua, bini aku kita rekam pakai HP, kita kirim ke WA kan dengan dia. Belajarlah dewek dia, baca, dengarkan dari HP yang kita kirim. Canggih zaman sekarang. Alhamdulillah. Belajar di mana baik bisa. Belajar dengan cara apa baik bisa. Yang penting intinya kita belajar dan yang dapat kita dapatkan. Kalau kita amalkan, itulah namanya rahmatan lil alamin. Baru kita akan mendatangkan rahmat. Baru kita berguna. Berguna bagi siapa? Berguna bagi kita yang terutama. Lewat, bukan berguna bagi kita baik, ternyata berguna juga bagi anak-anak kita, berguna bagi laki kita, berguna bagi bini kita, berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, belajar agama itu tidak susah. Yang susah itu ngamalkan. Makanya ditunjuk tip baik Pak Camat yang mudah. Tak usah banyak-banyak belajar, dikit baik. Misalnya Pak Camat tadi, kebersihan itu ada rupanya di dalam ajaran agama. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dari situ baik, kalau kita bisa mengamalkan ajaran itu, yakin aku suka baca dak kaki yang kotor. Jangankan suka, kalau suka baca dak kaki yang kotor, apalagi manusia. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, uangnya hebat, pengetahuan agamanya hebat. Kapan kita perhatikan di buku ini pengaruh ada kaitan. Kebersihan itu terbagi dua, kebersihan lahir, kebersihan batin. Kebersihan lahir fisik kita dibersihkan. Agama kita kalau mau sholat, bersihkan dulu, sucikan dulu badannya, bersihkan dulu kalau ada kotoran najis-najis di badannya. Bola tidur dengan ruang rumah, kotor ruang rumah.
bersih. Beda Bapak Ibu, beda. Itu contoh yang simpel supaya kita mudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Yang ingin saya sampaikan, ketika kita mau sholat, kalau kita sholat tidak mandi dulu, tidak bersih-bersih dulu, pakaian-pakaian yang tadilah sholat. Bandingkan dengan kita nak sholat, tapi sebelum kita sholat, kita mandi dulu, kita bersihkan dulu badan kita. Kita cari pakaian yang bersih, yang bagus. Kalau bisa kita kasih minyak wangi, lalu kita sholat. Beda ini. Usuknya beda. Dekatnya dengan sang ilahi beda. Kenapa beda? Karena Allah Maha Suci. Tidak bisa dekat kalau kita tidak bersihkan diri. Karena Allah itu bersih. Barang yang kotor nak didekatkan, mantul gitu. Maka bukan main. Mengapa susah? Karena memang ada yang buat kita susah untuk melaksanakannya. Contoh, puasa. Misal, kok puasa itu kalau tidak biasa susahnya minta ampun. Beratnya bukan main. Ada wong yang ngomong ke aku di penyakit emah, tak tahan aku kalau puasa. Tak percaya. Budak kecil, budak kelas 2 SD, tak masalah. Bapak Ibu sekalian, saya pribadi kalau ketemu bulan puasa senangnya bukan main. Saya punya riwayat emah Pak Camat, tapi alhamdulillah belum kronis. Mudah-mudahan tidak menjadi kronis. Kalau mau masuk bulan puasa itu senangnya bukan main. Ngapa? Aman mah saya. Dari awal sampai akhir puasa tak kumat-kumat. Tidak niat kumat. No. Di majelis taklim tak usah banyak-banyak. Materinya sedikit baik. Tapi kalau bisa pengetahuan yang sedikit itu, kita berusaha untuk mengamalkan. Berusaha untuk mengamalkan. Misal, pelajaran hari ini, kita tidak boleh berbuat tidak hormat kepada kedua orang tua. Misal, ini sudah manula banyak, tidak usah lah yang itu. Misal, pelajaran kita hari ini, kita tidak boleh berbuat jahat kepada anak-anak. Misal, itu bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Lumayan, bisa mengubah kehidupan kita di dalam rumah tangga. Walaupun pelajarannya sedikit. Ada lagi saya contohkan. Ayatnya pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pun hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Demi waktu yang selalu berputar, aku bersumpah kepada Allah, siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu yang berputar ini dengan sebaik-baiknya, maka aku sumpah kepada Allah, rugi kamu. Dari sini, kalau dia pegawai, kalau dia bisa mengamalkan waktu itu berharga dan waktu itu tidak bisa. Ayat yang pendek itu, demi waktu yang terus berputar, siapa yang tak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, aku sumpah kepada Allah, rugi dia. Kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, gak kati wong nak duduk-duduk santai baik. Rugi gitu. Tidak kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bagi pegawai dak kati yang nak datang terlambat, pasti dia cepat dia masuk. Waktu itu berharga. Ini Pak Kades. Jadi majelis taklim kakek yang dibentuk harus rutin belajar. Belajarnya jangan banyak-banyak.
rutin. Kalau rutin, insya Allah kita bisa mengubah kehidupan kita. Kenapa susah? Yang pertama, pengetahuan kita tentang agama belum banyak. Maaf, saya bukan keluaran dari pondok pesantren. Kalau pondok di kebun, iyo, lama. Bukan dari pesantren. Tak kati aku pengetahuan agama yang banyak. Tak. Al-Quran hadis tak banyak. Tapi apa yang bisa membuat kita berubah? Akali Bapak Ibu, zaman sekarang lah zaman canggih. Dulu aku masih di kebun dulu, malam-malam aku baca Yasin. Bukan Yasinnya baik, cari Yasin terjemah. Dibaca terjemahannya. Kita tak ngerti apa artinya. Tapi dengan kita baca terjemahannya, ya Allah, rupanya luar biasa, menyentuh batin kita. Tak tahu aman di sini, karena aku tinggal di kebun, hening suasananya. Cuma ada jangkrik baik. Tidak aku ngasih pelajaran ilmu dari Al-Quran, dari hadis, tidak. Cuman kita secara umum baik saat ini, supaya kaget majelis taklim yang kita adakan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan tujuannya, sehingga harapan kita hasil dari majelis taklim itu akan berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita bahas, mungkin terkait dengan kehidupan masyarakat. Mohon maaf, masalah duri-duri itu beda pemahaman, tak jadi masalah. Kadang-kadang ini ketika kita nak belajar majelis taklim, ada yang heboh. Apa dia beannya, apa dia hebatnya, sudah-sudahlah. Padahal kalau disuruh dia udah baca. Ada yang selalu komplain, oi kalau wong itu khutbah alah terus, tak benar. Giliran dia disuruh dah galak. Berhasil hidupnya, belum sukses hidupnya, jangan kecil hati. Mintalah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula berprasangka buruk dengan Tuhan. Oh ya Allah, Tuhan ini aniayonian. Hidup aku lah saro ini. Nak ngutang tidak dinjuk wong. Kopi tidak berbuah. Aniayonian ya Allah. Jangan berprasangka buruk mak itu. Kita tidak tahu. Allah mungkin sudah punya rencana yang bagus untuk kita. Cuman kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh Allah. Sabar baik. Jalani baik. Kita lagi dinjuk kesempatan oleh Yang Maha Kuasa hidup di dunia ini. Cak tadi itu wal asri, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, datang malaikat pencabut nyawa. Kita belum siap. Aku lagi megang mic ini, datang dia di depan sini. Kamu dah nyingok, aku bayar nyingok. Itu Allah, malaikat pencabut nyawa. Angkat tangan aku. Kamu heran kau. Apalah wong ini, surupan ini. Terkejut karena kita belum siap. Nak cabut nyawa, nak dirasani, tak baca. Aku keluar ke duit 100.000, tak baca. Pokoknya aku balik sekali ini aku nak bawa nyawa kamu, katanya. No, berkeringatan lah kita, tak baca mundur lagi. Kalau kita tidak siap, tapi kalau kita lagi berangkat kita lepas mek. Banyak yang itu Ada kita galak tengok di YouTube lagi baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Subhanallah. Kendak kita di akhir hayat kita husnul khotimah. Hus di dunia ini. Jangan buat wong tidak senang dengan kita. Jangan buat wong sakit dengan kita. Jangan buat wong tidak aman oleh karena kita. Buatlah mak mano supaya wong senang, supaya kita ini berguna bagi wong.
supaya kita ini bisa membantu uang. Membantu itu ternyata bukan harus kayo. Banyak jalannya. Membantu gawi, membantu saran, membantu nasihat. Duit juga apa salahnya? Duit bagi kita semua. Bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu, tapi kita sama-sama untuk menjadi baik. Kita sama-sama untuk menjadi insan yang baik. Baik ada dua. Baik di mata masyarakat. Masyarakat itu keluarga, bapak, ibu, anak-anak, tetangga, rekan kerja, atasan, bawahan, banyak. Galau-galaunya kita baik. Yang kedua, baik dengan Tuhan, baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita setiap saat selalu berdoa, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikanlah dunia aku ini baik. Wa fil akhirati hasanah. Jadikanlah akhiratku baik ya Allah. Dua-duanya kita minta. Dunia kita baik, akhirat kita baik. Dengan manusia kita baik, dengan Tuhan kita baik. Itulah menjadi manusia yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini menjadi pertemuan yang mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini walaupun tidak lama akan dicatat menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa kita saat ini sudah saling mengingatkan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semua, bekal saya, bekal bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadap Sang Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu baik Pak Kades, Pak Camat. Saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan menyakitkan hati, tersinggung. Semuanya bukan maksud untuk menyinggung, menyakitkan hati, tapi maksud saya untuk menjadi motivasi bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Saya sendiri manusia biasa, bukan malaikat, bukan juga iblis. Karena itu kalau iblis itu salah terus, kalau malaikat itu benar terus, kalau kita ini ada malaikatnya, ada iblisnya, campur baur. Kadang benar, kadang salah. Cuman ketika kita salah, itu harus kembali kepada yang benar. Itulah yang benar. Karena itu setiap saat kita berdoa, minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku supaya saya tetap berada pada jalan yang lurus. Ketika kita nyimpang, dibaliknya lagi ke jalan yang lurus. Menyimpang, baliknya lagi ke jalan yang lurus. Kalau dia tidak peduli dengan kita, ketika kita nyimpang, biarkan baik, nyimpang terus, jauh kita nyasarnya. Cukup sampai di sini saja, Pak Kades. Mungkin di lain waktu, hari Jumat ya ada acaranya. Kalau misalnya ada taklim, majelis taklim, mungkin bisa kita spesialisasikan. Misalnya pertemuan hari ini, temanya berbuat baik kepada orang tua. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kalfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi alaina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban wal barakah. Allahumma rabbana innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.